aku ini. Oh nanyain kalau gitu. Saya mau kenalan. Kenalan. Mana sih kitabnya? Yang mana kemarin? Ini ya? Ini mantuk map. Al-Asoh Jawa Al-Asoh Nah, Jawazu Naklil Hadis. wal asoh Naklil Hadis. jawazu nakil hadis fil makna li arifin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala nas'alatun al-asahu jawazu naqlil hadis bil makna li arifin bi ma'anil alfat. Menurut kaul asah dalam pandangan Syekh Zakaria Al-Ansori, hukumnya adalah boleh, legal, bebas untuk menukil hadis dengan maknanya saja, tidak dengan lafadznya. Keperbolehan ini untuk siapa? Untuk orang yang memang benar mengerti makna-makna dari lafadz. Jadi dia tahu orientasi, arah, arti dan makna yang dikehendaki dari lafadz hadis tersebut. Nah, untuk kasus yang semacam ini, nanti si perawi boleh meriwayatkannya tidak dengan lafadz aslinya, tidak dengan lafadz originalnya, namun bisa dengan menukil hanya sebatas maknanya. Wa mawaqi'ul kalamil ladzi urida bihi wa mawaqi'ul kalam alladzi urida bi insya'un aw khabarun. Wa mawaqi'il kalam alladzi urida bi insya'un aw khabarun. Dan juga memahami kontekstualisasi kalamnya. Apakah kalam itu nanti dikehendaki sebagai kalam insya'i ataupun kalam khabari. Ba'ayatiya bilafdin badala akhara musawin lahu fil murad wal fahmi. Dengan gambaran nantinya ia akan sampaikan sebuah lafaz. Ia akan sampaikan sebuah lafaz yang menjadi ganti dari lafaz yang lain. Nah, antar kedua lafaz ini ada keseimbangan, kesetaraan, kesamaan dalam aplikasi makna yang dikehendaki juga kepemahamannya. Pemahamannya itu sama. Wa ilam yansa al-lafdhu al-akhar aw lam yuradifhu. Walaupun toh nanti kasusnya ya, lafadznya itu tidak dilupakan. Dalam artian kita carikan padanan kata yang sebenarnya lafadznya itu familiar saja dari makna aslinya itu ya. Tapi nggak masalah. Jadi kita itu mencarikan padanan makna itu bukan karena kasus lafadznya asing atau apa ya, hanya ingin menyampaikan dengan makna dengan lafadz yang lain saja asalkan dalam kandungan maknanya sama. Ataupun tidak sinonim sebenarnya. Tidak sinonim tapi makna muradnya sama. Loh, kok bisa begitu? Ya mestinya kalau Anda sudah pernah mengaji mantik, Anda tidak asing dengan istilah nisbah bainal alfat, relasi antar lafat. Di sana ada kasus yang namanya adalah mutasawin. Ya, mutasawin ini lafadznya beda, maknanya pun beda, tapi masodak atau individu yang tercakup adalah orang-orang yang sama. Nah, saya beri contoh sebagaimana antara kata nabi dan maksum. Lafadz nabi dan maksum ini secara verbal beda. Begitu juga secara maknanya, artinya pun beda sebenarnya.
tidak muradif, tidak sinonim. Karena Nabi orang yang mendapatkan wahyu walaupun toh tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan yang namanya maksum adalah orang-orang yang terjaga dari dosa. Namun aplikasi individu dari kedua lafaz ini personalnya adalah sama. Kalau Nabi otomatis maksum, kalau maksum otomatis nabi. Nah, li'anal maksuda al-makna wal-lafzu alah. Karena lafaz itu hanya piranti, hanya media penghantar untuk mencapai makna yang dikehendaki. Meskipun toh arti secara harfiahnya bisa saja berbeda. Nah, bisa dimengerti ini ya. Iya. Wakila la yajuzu ilam yansa li fautil fasaha fi kalamin nabi. Menurut Kil nggak boleh kalau lafaz yang originalnya itu tidak terlupakan. Karena justru menghindar dari konsep fasohah pada ucapan Nabi. Gitu. Fakila innama yajuzu bilafzin muratif. Menurut Kil, aplikasi semacam ini diperbolehkan kalau memang menggunakan lafaz yang sepadan secara arti harfiahnya. Nah, berbeda halnya dengan yang tidak muratif. Karena yang tidak muradif ini tidak dapat menunaikan maksud, tidak dapat menunaikan makna yang dikehendaki. Ini dalam sudut pandang si penyampai Kilnya. Wakila la yajuzu mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Adran minat tafawut, karena khawatir nanti ada distorsi makna di sana. Jadi ketika beralih lafaz itu justru ada makna yang tereduksi, ada makna yang terkurangi. Nah, karena cakupan maknanya berbeda antara satu kata dengan kata yang lain. Wa in dzanna annakilu adama, walaupun toh dari si penukil merasa itu tidak ada. Fa innal ulama katsira ma yaktalifuna fi ma'al hadis al-murad. Karena begini ya realitasnya, para ulama itu seringkali berbeda mengenai makna yang dikehendaki dari sebuah hadis. Kalau boleh meriwayatkan hanya dalam perspektif makna saja, ya, nanti akan berimplikasi ulama semakin banyak khilafnya. Karena tentunya masing-masing kata itu memiliki ciri khas, qarinah, muta'alaq, hal-fujar yang bisa dibilang unik atau punya pasangannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi meskipun toh mungkin ada makna yang bisa ditemukan, tapi bukan tidak mungkin banyak makna yang tidak bisa ditemukan. Yang lebihnya begitu. Makanya tidak boleh secara mutlak. Respon dari Syekh Zakaria Al-Ansari, "Qulna al-kalamu fil ma'na adh-dhahir la fi ma yakhtalifu fihi." Yang sedang kita perbincangkan, yang sedang menjadi topik bahasan kita adalah makna zahir dari hadis tersebut. Nah, makna zahir ini kan bisa saja diwakili oleh lafaz-lafaz yang lain. Ya, maka kita nggak perlu membahas terlalu dalam bima yakhtalifu fihi. Hal-hal yang dipersilangkan yang tidak mengacu pada makna zahirnya. Kama annahu laisal kalamu fima ta'abada bi alfadhihi kal adzan wa istasyahud wa salam wa takbir. Sebagaimana kita juga tidak singgung dan berbincangkan memang lafaz-lafaz yang bernilai ritual ibadah dengan melafalkannya. Meskipun secara makna bisa diwakili dengan yang lain. Semacam adzan, iqamah, mengucap salam dan takbir. Itu lafaznya tauqifi, ya. Dari Rasul, dari syarak semacam itu. Tidak boleh kita utak-atik. Karena memang lafaz itulah, memang karena dari secara verbal, itu sudah bernilai ibadah. Secara mandiri, pelafalannya itu sudah menilai ibadah. Bisa dimengerti ya. Ini tempo bicara saya agak pelan, saya agak kurang enak badan ini. Lagi pergantian musim di sini. Kemarin panas, sekarang tiba-tiba dingin sekali. Jadi ya suaranya bindeng, jadi ngomongnya pelan-pelan. Wakilah menurut Kil, ya tidak semacam itu. Amma ghairul arif, nah sekarang kasusnya adalah bagi orang yang tidak sampai dalam level ma'rifah untuk makna-makna lafaz.
fala yajuzu lahu taghyirul lafzi. Maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, tidak diberikan kewenangan untuk merubah lafadznya sama sekali. Apalagi kayak potongan-potongan kita yang sok ngerti, sok-sok ahli, ya mending tidur aja daripada bangun maksiat sudah tidur aja. Ba'du aqwali sahabah al-mukhtalaf fi qubuliha. Fi qubuliha ya. Sebagian ucapan para sahabat yang masih disilang pendapatkan apakah bisa diterima. Wal asahu anahu yuhtaju bi qauli sahabi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut qaul asah, format ucapan berupa qala Nabi yang disampaikan oleh seorang sahabat itu adalah hujjah. Kenapa dikatakan hujjah? Karena qaulu sahabi yang semacam ini pada dasarnya adalah hadis li'anahu zahirun fi sama'ihi min. Karena secara zahir akan menimbulkan persepsi memang betul sahabat ini langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakilala menurut Kil tidak. Ihtimali ayakuna bainahuma wasitatun min tabi'in aw sahabiyin. Karena masih spekulatif, bisa saja seorang sahabat berkata demikian, padahal perawi-rawi sebelumnya adalah seorang kalangan tabi'in, paling parah, atau kalangan sahabi. Bagaimana kemarin saya singgung dalam pembahasan hadis mursal. Ini problem ini. Kalau generasi sebelumnya masih sahabi ya nggak masalah lah ya, sahabi udul. Kalau generasi sebelumnya tabi'in, ayo. Kan repot. Wakulna yabhathu an adalati sahabah. Respon dari Syekh Zakaria Al-Ansari, ya kita kembali kepada konsep keadilan sahabat. Kalau memang sahabat itu kita katakan adil, otomatis bila sudah menghitung barometer generasi perawi-perawi sebelumnya, seharusnya saya sebutkan atau tidak. Kan semacam itu. Gimana? Antum mau bicara apa? Nggak ada. Lanjut. Fa biqaulihi anhu ainin nabi lima marrah faqila la lidzuhurihi fil wasithah. Menurut kita tidak demikian karena ucapan qaul sahabi qaul nabi itu seolah-olah ada wasithahnya kalau menggunakan anhu. Kalau qaul nabi itu secara zahir sama sahabah anin nabi. Tapi kalau sahabat ngomongnya anin nabi, nah, berarti kan ada riwayat yang lain sebelum beliau ini secara zahir nanti masuk dalam kategori yang ada wasitohnya. Menurut Kil, menurut kaul asah masih tetap dihukumi sebagai ucapan yang memungkinkan untuk digunakan sebagai hujjah. Ustadz, ini karena an itu bima'nal mujawazah kan? Ya, terus? Iya, makanya ada ini apa namanya? Yang bilang nggak bisa di. Ya. Ya itu kan kalau dikaji dalam perspektif bahasa dari sisi nahwiyah. Ini kan sudut pandang dari para muhaddisin yang dinukil oleh Syekh Zakaria. Kemudian lafadz fasamituhu amaro wana. Ini juga termasuk qaulu sahabi yang memungkinkan digunakan sebagai hujjah. Ya, karena dalam pernyataan semacam ini menampilkan memang betul munculnya amar, munculnya nahi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Au amarona, au nahwi. Atau formatnya amarona. Kita disuruh Rasul. Nah, berarti kan dia memang mendapatkan instruksi dari Rasul atau semacamnya gitu ya. Au umirna. Di atas amarona. Menurut Kil samituhu amara wa naha itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah karena bisa saja seorang rawi mengucapkannya alama laisa bi amrin wala nahyin tasammuhan. Karena bisa saja nanti si rawi itu tidak melekatkan konsep amar dan nahinya. Jadi cuma samitu tanpa menyebutkan amara dan naha.
Kemudian umirna dan semacamnya yang mabni maf'ul, nuhina, ujiba, hurima alaina, ruhi solana, itu juga termasuk karena secara zahir fa'ilnya adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wakilalah menukil tidak demikian, tidak bisa digunakan sebagai hujah. Kenapa? Lihtimali ayakunal amru amiru wan nahi ba'dul wulah. Wal ijad wa tahrim wa tarkhis istimbatun min qailihi. Karena spekulasinya begini, adanya amir dan nahi itu tidak muncul dari Rasul, melainkan dari sebagian waliul amri. Semacam Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, yang notabene-nya perintah dan nahi itu berdasarkan isbatul hukmi dari si qailnya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Berikutnya. Wa biqouli minas sunnah kadza li dzurihi fi sunnatin nabi. Ucapan sahabat minas sunnah ini juga termasuk hujjah. Fakunna ma'asyiran nas ini juga masuk. Nah, minas sunnah ini menurut Kil tidak termasuk karena bisa jadi kehendaknya adalah sunnatul balad. Jadi adat istiadat kota setempat. Bukan adat istiadat yang bukan sebuah nilai kesunahan syarak, tapi tindak tanduk penduduk kota setempat. Kunna ma'asyiran nas ya. Naf'alu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam atau kana an-nasu yaf'aluna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga fakuna naf'alu fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam li dhuhurihi fi takrin nabi alaihi. Karena ucapan yang semacam itu mengindikasikan Rasul memberikan pengakuan ya. Rasul menetapkan hal itu tidak bermasalah legal secara syara. Bagaimana tadi? Wakilalah li jawasi ala ya'lababi. Menurutku tidak. Karena meskipun itu adalah hal yang dilakukan di masa Rasul itu masih hidup bersama dengan para sahabat, bisa saja Nabi Muhammad ternyata tidak mengetahui hal tersebut. Itu. Fakana nasu yaf'aluna fakanu la yaqta'una fi syai'i atafihi. Qalatsu Aisyah. Sehingga manusia mengerjakan itu dan mereka tidak mungkin ya istilahnya iqta' memastikan. Nggak mungkin al-qat'u memastikan dalam hal yang sifatnya itu rendah atau hal sifatnya itu yang tidak dipandang rendah oleh syarak. Ini diucapkan oleh Aisyah lidzuhuri dzalika fi jami' alladzi wa ijma'. Ya karena ucapan yang semacam ini nanti bernilai ijma'. Menurut la li jawasi iradati nasin maksusin. Karena bisa saja ucapan semacam ini anasnya itu bukan anas dalam skala yang luas, tapi anas dalam skala yang lebih sempit. Jadi kan istighraqul afrod itu kan ada istighraqul afrod yang hakiki, ada istighraqul afrod itu yang idhofi. Kalau antum pernah ngaji apa namanya itu syarah Hilyatul Bil Masun itu ya, syarah Jawharatul Maknun. Istighraqul afrod kan ada istighraq yang sifatnya hakiki, ada yang idhofi. Jadi bil idhofah ila makan atau ila zaman maksus semacam itu. Wa atfu suwar bil fa'i isyaratun ila anna kulla suratin duna ma qablaha rujbatan. Pemberian huruf ataf berupa fa di sini memberikan petunjuk bahwasanya lafaz-lafaz setelahnya itu ditinjau secara garis kekuatannya adalah semakin di bawah. Walihada kana takbiri fi anhu wa sami'tu bil fa aula min takbiri fi ma bil wawi. Oleh karena ucapan saya dengan mengaplikasikan fa, yang fa itu maknanya tartib dan takib, itu lebih ideal dibandingkan ucapan
dari As-Subki, dari Tajuddin As-Subki yang di sana hanya menggunakan wawu saja. Karena wawu terbatas limut lakil jam ataupun taksim. Wah, wajhu kaunil akhirataini duna ma qablahuma ada mutasrih bi kauni dzalika fi ahdihi sallallahu alaihi. Untuk dua konsep yang di belakang, kenapa levelnya di bawah keterangan sebelumnya? Karena tidak ada keterangan secara terang-terangan, ya, tidak ada keterangan secara jelas yang mengatakan itu dilaksanakan di masa Rasul. Dan yang paling terakhir, ya di bawah keterangan yang sebelumnya, karena tidak memperjelas adanya marji dhamir pada kanu. Ini kanu ini kembalinya ke siapa? Masih sangat asumsional. Kita lanjutkan khotimatun. Mustanadu ghairi sahabi fi riwayah ihdasyar. Jadi sebuah jalur, ya, sebuah jalur yang skalanya bukan dalam level sahabat. Nah, nanti dalam sebuah riwayat, ya, maksudnya ini ada sekitar 11. Yang pertama qiraatu syekh alaihi imla'an. Membaca seorang syekh. Jadi seorang syekh membaca dengan cara imla, jadi didikte, min hifdhihi aw min kitabi, dari hafalan atau dari bukunya. Jadi konsep mustanad dalam riwayah di level pertama itu kalau syekh membacakannya secara langsung dengan metode imla, didikte, baik dari hafalan ataupun kontennya tertulis dalam kitabnya beliau bacakan, begitu. Yang kedua tahdisan bila imla, jadi tidak didiktekan, ya, tapi langsung beliau sampaikan. Ya, maksudnya langsung sampaikan itu tidak dengan metode imla. Jadi memang disampaikan secara cepat. Yang ketiga qiraatu alaihi, jadi adanya tolib yang membaca ala syekh. Kemudian Ustaz. ya, Afan, Ustaz. Imla di sini yang imla hadisnya sambil nulis atau gimana? Iya, muridnya nulis, jadi kan didikte, muridnya nulis. Level kedua ini muridnya nggak nulis. Nggak nulis. Oh ya. Nggak nulis. Kan kalau imlaan itu kan bacanya pelan-pelan. Coba antum buka di Muqaddimah Ibnu Shalah itu, Thariqatut Tahammul. Imla itu biasanya baca pelan, diulangi gitu. Kalau tahdits ini langsung aja biasanya, soalnya nggak ditulis. Ya, ketiga, si Tolib membacakan kepada syekh. Yang keempat, si Tolib mendengar dari bacaan orang lain, yang orang lain itu membacakan di hadapan syekh. Ini namanya bil arad, ya. Jadi ada yang membacakan kepada syekh dan Anda hanya menyimak. Biasanya di halakoh-halakoh di Tarim masih ada budaya ini. Tapi yang getol melakukan budaya ini di daerah Maroko. Jadi riwayat bil ardi, satu baca yang lain nyimak, dan ada syekh yang ada di sana gitu ya sebagai validasi. Yang kelima munawalah atau mukatabah ma'ijazah. Nah, kenapa? Yang dinamakan bil adi ini orang si apa namanya? Yang ini muridnya ini baca ke gurunya, habis itu yang pertama. Yang kedua, si murid ini ngedenger ini ya dari orang lain baca ke gurunya. Bil ardi itu konsepnya muridnya membacakan ke guru, terlepas ada orang lain yang mendengar atau tidak. Iya, yang dua ini kan. Iya, Berikutnya munawalah atau mukatabah ma'a ijazah. Jadi munawalah itu syekh ngasih kitabnya, ya. Ngasih kitabnya
ke murid gitu umpama, kemudian diperbandingkan atau nanti menulis sebuah hadis dari hadis yang syekh itu hadir di sana ataupun tidak hadir. Jadi ayat tebu syai'an min hadisi li hadirin indahu agho ibn anu fayakulau ajastulaka riwayatahu anni. Aku ijazahkan kamu riwayatnya dia dariku. Jadi kalau mukatabah itu menulis sebuah konten ya dari hadisnya, kemudian diberikan kepada seseorang yang ada di sana atau orang yang bahkan tidak hadir di sana. Nah, kurang lebihnya begitu. Ini sebenarnya ya memang kajian mustalahul hadis. Ingin lebih jelasnya antum bisa cek di kitab-kitab mustalahul hadis. Yang keenam ijazah bila munawalah wala mukatabah. Jadi ijazah ini langsung saja. Ya li khosin fi khosin ajaztulaka riwayat al-Bukhari. Ini sudah masuk dalam konsep riwayah. Ya. Tapi orangnya spesifik. Saya dan kamu. Pak khosun fi am. Ya, jadi ijazah umum. Biasanya sering di pesantren-pesantren di Jawa. Saya kalau Sumatera kurang tahu. Nah, saya nggak pernah pesantren di Sumatera. Meskipun pernah ke Sumatera, tapi ya hanya jalan-jalan saja. Di tarim Allah. Ajaztulaka riwayata jami'a masmu'ati. Saya ijazahkan kepadamu seluruh riwayat yang pernah saya dengar. Jadi seluruh riwayat yang pernah saya dengar saya ijazahkan kepadamu. Kemudian fa'amun fikhos ajastu liman adrokani riwayat Muslim. Orang yang pernah menemuiku saya ijazahi riwayatnya Imam Muslim. Fa'am fi'am ajastu liman asyaroni. Orang yang semasa denganku saya ijazahi riwayat seluruh hal yang pernah saya dengar. Yang ketujuh, Halifulan waman yujadu min nasalihi. Ya, jadi saya ijazahkan untuk fulan dan keturunannya tabaan lahu. Ya, meskipun ini ada khilafiyah ya di Muqaddimah Ibnu Shalah itu. Cuman dalam hal ini boleh karena nanti yang ghairu maujud ditaklik pada yang maujud. Fulannya sudah maujud, yang ghairu maujud diikutkan kepada fulan. Jadi kasusnya disamakan dengan kasus wakaf. 8 munawah dan mukatabah tanpa ijazah. Ya, jadi umpama ini loh riwayat saya. Itu sebenarnya sudah termasuk konsep tahamul. Tapi levelnya rendah. Tentunya ada khilafiyah juga dalam hal ini. Terus iklam bila ijazah. Ya, hadal kitabu min masu'ati ala fulan. Bedanya apa dengan yang atas? Kalau munawalah itu memang kitabnya dikasih. Kalau iklam itu cuma nunjukin doang. Ambil kitab, ini riwayat saya nih dari guru saya. Sebatas itu saja. Yang ke-10 wasiah. Ya, mewasiatkan kitab untuk orang lain supaya meriwayatkan darinya ketika ia sedang bepergian atau akan meninggal. Nanti kalau saya pergi nggak pulang-pulang, tolong kitab ini berikan kepada si B, bilang dia supaya meriwayatkan dari saya. Wasiat jatuhnya. Yang ke-11 wijadah. Jadi menemukan sebuah hadis atau kitab dari tulisan syekh yang memang terkenal. Jadi ketika antum katakan ada kiai meninggal gitu ya, lemarinya dibuka-buka, ada manuskrip tulisan-tulisan tangan, itu jatuhnya nanti adalah wijadah. Berarti ini sudah masuk di sini yang kayak apa namanya? Kalau kita ngomong, oh ini pengisbatan dari ini, dari syekh ini, dari Imam Ibn Hajar misalkan. Iya. Ya. Gitu nggak sih? Iya. Masuk yang sini ya? Masuk ke sini. Makanya kan kayak Syajaratul Mubarakah itu bisa diidentifikasi ke apa namanya? Syekh Fakhrul Ar-Razi kan pendekatannya juga semacam ini. Karena kan sebenarnya silang pendapat kah? Apakah sudah betul itu dari Fakhruddin Ar-Razi? Enggak yang ini loh, yang apa namanya, yang Imam Ibn Hajar, apakah mengisbatkan nasab Ba'rawi misalkan. Nah itu kan ada yang ngelak kan, masih apa namanya, kayak Gus Aziz Jazuli lah, ngeles lah, bilang itu bukan
itu bukan pengisbatan terhadap nasab Alawi. Nasab Alawi belum ditetapkan oleh Imam Ibn Hajar. Tapi kan menurut ibarah yang di sini berarti menunjukkan itu pengisbatan Ibn Hajar ya? Iya, iya, iya. Oh, ngeles berarti. Ya, tapi kan itu emang khilafiyah gitu loh. Wal mukhtar jawarziyah bil madkurat. Menurut Qaul Mukhtar, mukobilnya ya berarti nggak diterima. Oh iya, Deng. Yang ini ya, khilaf ya? Oh iya. Ya, iya, makanya kan saya sudah bilang, tentu saja ada perkhilafan dalam hal ini. Bulat-bulat. Ya kalau maksudnya gini lah, ini sudah ada khilaf untuk apa diperpanjang? Antum ikut yang boleh, saya ikut yang nggak boleh, ya udah mau diapain lagi? Mempersulit diri sendiri kan? Oh iya, Deng. Orang ulamanya aja khilaf, kita ngapain ikut-ikutan? Oh iya, iya. Gitu. Lanjut, lanjut. Wal mukhtar jawa suriyah bil madkurat wa tasrif bihadza min ziyadati. Penjelasan semacam ini tambahan dari saya. Wal qaulum bil imtina'ir riwayah bil arba'ah allati qabla al wijadah mardud, yang mengatakan sebelum konsep ijadah, jadi mulai dari ijazah li fulan dan nasalnya keturunannya, atau munawalah tanpa ijazah, atau iklam bila ijazah atau wasiah, itu qaul yang mardud bagi yang menolak itu. Bi annaha arfa'u minal wijadah, ya. Kenapa? Karena realitasnya itu lebih baik daripada wijadah. Soalnya wijadah ini kan antum nemu konten. Kalau kita ngomong masalah skeptis, tingkat skeptisitas pada wijadah itu jauh lebih tinggi daripada wasiat. Kalau mau fair ya. Iya, iya. Kok bisa antum menerima wijadah tapi tidak menerima wasiat umpama? Kan aneh. Wa riwayah biha, dengan konsep wijadah jaizatun inda Syafi'i wa ghairihi far alba'atu aula, maka 4 sebelumnya tentu lebih layak, ideal untuk digunakan sebagai konsep riwayat. Nah. Wala ijazata wala ijazati, atofnya kemana nih sebentar? La ijazati, oh berarti ke ini ya, ke kelifulan tadi, la-nya atof kelifulan. La ijazati man yujadu min nasli fulan fala yajuz, nggak boleh karena emang belum wujud, si mujaslahunya ini belum wujud, jadi nggak boleh mengijazahkan pada orang yang belum dilahirkan, kecuali tabaiyah sebagaimana kasus yang dibahas tadi pada poin ke-7. Menurut Kil boleh, menurut Kil nggak boleh riwayah dengan ijazah bi aksamiha, dengan segala macam konsep ijazah nggak boleh. Riwayahnya dengan konsep ijazah nggak boleh, tapi dengan konsep yang lain boleh. Menurut Kil la tajuzu fil amah, tidak boleh untuk orang-orang awam. Amma ijazatu man yujadi min ghairi qaidin famamnu'ah. Nah, tapi kalau mengijazahkan pada orang yang akan lahir tapi tidak dikatakan anaknya siapa, ini jelas mamnu'ah. Kama fuhima bil aula, lebih utama difahami demikian. Karena nggak spesifik orangnya mau diijazahkan ke siapa. Orangnya belum wujud, orangnya pun tidak terikat dengan label tertentu. Oh, berarti yang kayak manuskrip, Ustaz. Yang manuskrip Gus Rumil itu berarti ya? Kan itu berkata pada saya, tapi kan nggak dijelasin sayanya itu siapa. Kalau masalah itu berkata kan yang Gus Rumil itu, yang aneh nggak ngikutin secara utuh, jadi saya kurang tahu. Nah, jadi kan ada hadis kan. Nah, itu tentang ada nasab balawi di situ. Nah, tapi pas di awal hadisnya itu saya mendapatkan hadis, tapi nggak tahu saya itu siapa, nggak disebutin. Ini masuknya sini berarti ya kalau kayak gitu ya. Itu kan berarti kasusnya mau pakai aplikasi wijadah. Cuman wijadahnya itu siapa gitu kan, itu yang nggak jelas. Kalau ini kasusnya ini si rawi mengijazahkan kepada orang yang belum lahir
dan tidak ditentukan dia dari golongan mana. Ini perspektifnya perspektif rawi, bukan perspektif marwinya, bukan perspektif marwi anhu apa namanya orang yang mendapatkan riwayat itu. Kalau marwi nggak masalah ya? Apa yang kayak kayak Gus Rumel diriwayatkan Enggak. kepada saya, yang gimana? Kalau Ya, kalau spesifik orangnya ada khilaf tadi kan di atas. kalau nggak spesifik kali. Nah, orangnya belum lahir tapi nisbahnya jelas. Itu khilaf. Mau saya bilang, nanti cucu saya yang ke-10 orangnya udah ada belum? Belum ada. Spesifik nggak spesifik karena nisbahnya ke saya. Nah, Itu khilaf. Yang jelas mamnu. Nanti orang yang akan lahir saya riwayatkan hadis begini. Itu jelas mamnu. Yang akan lahir ini siapa orangnya? kalau yang itu yang telah menyampaikan, kalau dari marwinya, Kalau kasus yang apa? Kasus saya saya mendapatkan hadis, misalkan Rasulullah berkata A, tapi saya itu nggak disebutin siapa. Nah, kalau itu kan nanti jatuhnya ini, jatuhnya kan apa namanya, rojulnya kan majhul. Sayanya itu siapa? Jatuhnya kan begitu. Oh iya, oh iya, lanjut lanjut. Itu bukan konsep, bukan dalam kasus ijazah itu lain, beda tema. Ya ya. Wasoroha bi al aslu wa nukila fi al ijma nakola fi al ijma. Menurut Imam Tajuddin di situ ada ijma. Wa al-fadul ada lafat-lafat yang digunakan untuk adaul hadis. Tadi kan tahamul, sekarang ada itu menyampaikan yang merupakan prakarya, yang merupakan karya lah ya dari para ahli hadis. Jadi kalau ingin menelaah ini ya tanya ke mereka gitu. Maksudnya lafadznya tuh khusus nggak sembarangan. Nah, ini diurutkan ada sekian ini ya, ada umpama yang pertama ada amla alayya, amla alayya, hadatsani. Jadi amla alayya mendiktikan pada saya. Ini berdasarkan urutan yang di atas tadi berarti. Nah, amla alayya hadatsani qara'tu alaihi quri'a alaihi wa ana asma' akhbaroni ijazatan wa munawalatan aw mukatabatan akhbaroni ijazatan amba'ani munawalatan aw mukatabatan akhbaroni i'laman awsa ilayya terakhir wajatu bikhotihi. Sudah diurai oleh Syekh Zakaria dalam Maratibut Tahammul tadi ya, dalam syarah Alfiyah Iraqi. Jadi silahkan telaah kembali syarah Alfiyah Al-Iraqi karya dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Ulama antum itu kurang pinter apa? Wa qauliya mukataba fil maudhi'aini ma ifadati ta'khir tahdis anil imla min ziyadati. Jadi bahasa mukatabah dalam kedua tempat tadi di atas. Kemudian memberikan keterangan bahwa saya tahdis itu di bawah imla itu tambahan dari saya yang tidak Anda dapati pada Jam'ul Jawabi. Mungkin untuk sore ini saya cukupkan sekian dulu ya, saya sudah agak kurang fit ini. Insya Allah besok kalau sudah enak mungkin ya hari Ahad lah ya, hari Ahad. Kita lanjutkan. Naktafi Ustaz, bihadzal qadar. Apa? itu antum tuh ini sekilas info aja ya. Setuju nggak kalau sama